This is Titik Kilau Jiwa, masih di The Spiritual Healing Process Series. Kali ini saya akan membahas tentang penderitaan adalah kreasi pikiranmu sendiri. Pikiran adalah sesuatu yang dihasilkan dari apa yang dialami, dirasa, dan dilihat. Ego adalah feedback yang timbul ketika pikiran tadi hadir dalam kita. Ketika pikiran tercipta karena adanya sesuatu atau seseorang alami atau rasa dan lihat, maka pikiran akan direspon secara refleksif oleh ego yang kemudian akan memberikan ide-ide dan keyakinan-keyakinan baru yang kreatif dan berat, yang kemudian akan menjadi sesuatu yang lebih tidak sederhana. Namun, yang kita percaya bahwa hal tersebut adalah hal yang sebenar-benarnya kita inginkan oleh kita sendiri. Hal ini adalah hal yang perlu kita pahami, sehingga kita dapat mengerti bagaimana seharusnya kita merespon dan bereaksi atas apa yang dihasilkan dalam pikiran kita. Kita harus bisa mendeteksi apakah itu benar-benar pikiran atau sudah ditunggangi ego yang selalu demanding. Ego akan menunggangi semua pikiran yang kita hasilkan di setiap aktivitasmu, dari bangun tidur sampai urusan pekerjaanmu, on daily activity-mu, urusan pertemanan, urusan keluarga, keinginan-keinginan, apapun deh tanpa terkecuali, yang menyangkut segala hal yang hadir dalam pikiranmu. Ego adalah sesuatu yang sangat ingin direspon dan diperhatikan dan dipenuhi. Dan ini membuat kita selalu memaksa diri kita untuk selalu mengusahakan pemenuhan request dari ego kita. Sehingga konsep ini terpola di dalam kita, manusia. Juga termasuk ketika kita memiliki pengalaman yang kurang mengenakan yang membuat kita merasa sakit. Ego akan hadir dalam situasi ini. Ego akan membisikkan kamu dan mendramatisir semua rasa yang kamu alami dan kamu rasa. Karena demikianlah ego selalu membumbui, menambah, dan membuat kita percaya bahwa itu adalah benar-benar pikiran dari diri kita. Jadi bisa disimpulkan bahwa ego tidak hanya bermain dalam hal-hal yang membutuhkan pemenuhan, tapi juga mendramatisasi pengalaman burukmu, perasaan sakit hatimu, bahkan bisa mendabelkan rasanya. Satu yang perlu diingat, rasa sakit adalah sesuatu yang kamu dapat karena diri kamu mengalami sesuatu yang tidak nyaman yang terjadi dalam hidup kamu, lalu kamu merasa sakit. Tapi suffering atau penderitaan yang berkepanjangan adalah sesuatu yang diciptakan persembahan ego yang menemani pikiranmu sendiri atas sesuatu yang telah terjadi padamu. Ego menciptakan dan mendramatisasi segala sesuatu yang kamu rasa, membumbuinya, melebih-lebihkan, membesar-besarkan, membuat semuanya jadi lebay, sehingga akhirnya kamu merasakan sakit yang semakin sakit dan terus lebih sakit dan semakin dirasa berat dan lebih berat lagi. Dan ini semua adalah hasil karya penguadratan oleh ego milikmu sendiri. Banyak yang tidak menyadari ini. Kebanyakan mereka yang mengalami pengalaman buruk dalam hidup, mereka akan membiarkan diri mereka tersesat dalam sakit, membiarkan ego mereka menyumbang penderitaan terbesar dalam apa yang dirasa, lalu berkubang di dalamnya. Karena tidak paham tentang bagaimana harus merespon tanpa harus bereaksi tentang apa-apa yang menimpa mereka. Sehingga akan makin terhisap dalam pusaran penderitaan yang semakin kelam karena ego. Inilah pentingnya kelola pikiran dan ego adalah semua mengenai ini. Bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah pemeran dan pemegang kendali penuh atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Mengapa banyak orang depresi dan anxiety pada zaman sekarang? Karena mereka membiarkan pikiran dan ego mereka memegang kendali penuh atas apa yang terjadi pada kehidupan mereka. Yang perlu digarisbawahi adalah belajar menjadi pemerhati atau witness atas apa yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari adalah sangat penting. Belajar untuk tidak terlalu terlibat atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang kedengarannya aneh, tetapi inilah yang dinamakan mindful, selalu memiliki jeda sebelum respon atau bereaksi. Sehingga kita memiliki cara untuk dapat memilah dan menganalisa dan menyaring, lalu paham mana yang kita, mana yang ego kita. Sehingga kita menjadi tahu bagaimana memberikan respon yang tepat atas sikap, perilaku kita terhadap apa yang kita rasakan dan kita alami dalam setiap kejadian di kehidupan kita. Episode kali ini saya sudahi sekarang.
Jangan lupa untuk menyimak The Healing Process Series yang terus membahas tentang bagaimana cara menghealing diri yang baik. Sending love from my heart chakra to yours. Always to the love and light.